Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore ya. Oke, ya kita akan berbicara tentang sebetulnya baik Ibu akan menginformasikan tentang ini yang terakhir ya, sebetulnya ini udah kejadian ya. Jadi misalnya ini nggak diberikan juga nggak apa-apa karena kamu udah mempelajari ya, yaitu KONDAS gangguan kebutuhan eliminasi feses. Ya, di sini kenapa penekanannya eliminasi feses? Nah, pada saat kamu melakukan presentasi itu semua udah keluar yang namanya eliminasi urin ya. Nah, sehingga tinggal dikencengin doang. Sebenarnya ini nggak perlu juga nggak apa-apa karena Anda juga udah belajar tentang konstipasi, infection ya, kemudian Anda juga udah belajar inkontinensia ya, urin atau AFI ya. Nah, kemudian kita langsung ya. Apa sih itu definisinya? Pastikan kalau misalnya gangguan berarti kebalikan dari pada yang fisiologi ya enggak? Ya, kedengeran nggak saya? Izin menjawab terdengar Ibu. Ya, baik ya. Ibu takutnya Anda nggak terdengar. Ya, karena dari sini keluar 5 soal. Nah, kalau kamu perhatikan, kamu nggak usah belajar lagi, langsung bisa. Ya, gitu. Oke. Nah, gangguan eliminasi fekal ini adalah merupakan proses pembuangan sisa-sisa ya. Ini eliminasi. Eliminasi itu proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal. Ya, jadi ada dua eliminasi. Eliminasi yang jelas ya, yang melalui aliran tubuh kita. Tapi yang tidak terlihat juga ada. Misalnya contohnya keringat, ya, ludah, ya itu juga salah satu untuk pembuangan kita. Makanya jangan pernah mengatakan misalnya kutang letaknya di dalam misalnya bra, tapi kamu mengatakan bra aku masih bersih, tapi Anda tidak menyadari bahwa kenapa kok bau asam misalnya karena dalam jangka waktu yang lama, karena proses metabolisme salah satunya dikeluarkan dalam bentuk keringat ya gitu ya, itu contohnya. Nah, ini yang kita akan jelaskan adalah eliminasi fekal dan urin. Tapi karena fekal dan urin Anda juga sudah cukup dalam, ya sehingga menurut Ibu tinggal yang fekal aja. Ya sebenarnya juga yang fekal juga sudah disentuh oleh Ibu Suratun, ya gitu. Cuman kita hanya mengikuti kurikulum mengatakan seperti itu, jadi kita mengikutinya. Ada yang tertinggal, ya. Nah, gangguan eliminasi sendiri merupakan proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh yang melalui ginjal berupa urin maupun melalui gastrointestinal. Ya, jadi traktus gastrointestinal itu berupa fekal atau yang biasa kita sebut dengan feses ya. Nah, kemudian eliminasi fekal atau defekasi tadi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum ya. Nah, defekasi juga disebut biasanya sama kita yaitu bowel movement ya, kalau di rumah sakit BAB ya, atau pergerakan usus. Tanpa ada pergerakan usus maka proses defekasi tadi tidak akan terjadi karena diawali dari pergerakan tadi, adanya masukan ya, kemudian akhirnya menjadi tangsangan sehingga muncullah keinginan-keinginan seperti kita pada pagi hari ya gitu. Oke. Nah, kalau gangguan gimana? Artinya, gangguan eliminasi fekal ada kondisi di mana seorang mengalami perubahan pola dari yang normal dalam berdefekasi dengan karakteristik tidak terkontrol buang air besarnya. Nah, ini bisa aja ada yang buang airnya yang abnormal tadi, yang dari beda dari yang normal. Ada yang sampai 7 kali, 3 kali, 4 kali ya sehari. Harusnya sehari aja cukup ya, atau sehari sampai dengan 2 kali lah ya normalnya gitu. Itu contohnya. Ya, tapi ini enggak lebih. Nah,
Kenapa? Ya itu yang harus dicari tahu ya. Tapi ada juga yang sulit cuma 1 kali. Contohnya infeksi atau konstipasi ya gitu. Karena terlalu lama di dalam ususnya ya sehingga terjadi proses penyerapannya lebih panjang ya sehingga makin lama dia makin keras ya itu sehingga muncullah tadi buang BAB-nya bisa 3 kali, ya 3 hari sekali baru BAB atau bahkan ada yang 1 minggu katanya baru BAB ya. Tapi juga jangan salah dipengaruhi dari jumlah makanan yang masuknya berapa, makanan yang berseratnya bagaimana, masuk enggak ya. Selain dari faktor biasa kan yang mengalami seperti itu lanjut usia ya, tapi juga bisa juga pada anak muda, misalnya tadi doyannya makan makanan yang rendah serat ya. Nah, kemudian perubahan eliminasi ini dapat terjadi karena penyakit gastrointestinal atau penyakit ya di sistem tubuh yang lain. Nah, usus berespon terhadap perubahan bahkan berupa kecil, ya perubahan kecil dalam kebiasaan individu yang biasa atau perubahan dalam bentuk seperti yang dilakukan pada saat kita melakukan aktivitas atau olahraga. Nah, sistem tubuh yang berperan dalam eliminasi fekal yaitu usus halus. Ya, dimulai dari masuk ke usus halus. Ya, usus halus itu sangat panjang dibandingkan dengan usus besar. Ya, di usus halus itu masuknya kime ya. Sisa hasil-hasil bahan feses kime itu kimus ya. Biasa kalau orang Indonesia bilangnya kimus, kalau bahasa Inggrisnya kime ya, itu ya. Yaitu dia seperti cair ya, tapi itu udah baunya udah bau ke arah feses ya, karena udah terjadi proses. Nah, masuk kemudian di situ terjadi proses penerapan zat-zat tertentu di usus halus kemudian di usus besar demikian. Bila terjadi dalam jangka waktu yang lama, nah maka tadi proses tali. Nah setelah itu dengan bantuan persarapan segala macam masuk dia rektum dan pada saat sphincter terstimulasi sehingga terjadi otot-ototnya relaksasi, akhirnya keluarlah dia dalam bentuk feses ya gitu. Oke, nah ini usus halus ya. Jadi kalau kita lihat kembali usus halus itu ini sudah dipelajari ya. Terletak di antara sphincter pylorus lambung dengan katup iliosekal, jadi ya yang menghubungkan antara ileus dengan sektum ya, yang merupakan bagian awal dari usus besar. Nah, posisi usus halus itu terletak di sentral bawah abdomen yang didukung oleh lapisan mesenterika ya. Nah, lapisan mesenterika ini ya betapa hebatnya ya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dilapisi oleh pembuluh darah, persarapan dan saluran limpa yang menyuplai kebutuhan dinding usus ya. Begitu lembutnya, terus bisa tuh yang kita makan kadang-kadang keras kayak apa itu masih bisa dilewati ya. Nah, ini usus halus tuh panjangnya 3 meter dengan lebar 2,5 ya. Coba bisa melar ya, walaupun setiap orang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini kemudian fungsinya ngapain? Dia menerima sekresi hati. Jadi hasil dari sekresi hati itu apa? Dan pankreas kemudian mengabsorpsi saripati makanan, makanya kalau ususnya rusak ya proses itu tidak terjadi ya. Sekresi hati juga contohnya obat-obatan ya, terus diabsorpsi terus menyalurkan sisa-sisa hasil metabolismenya ke usus besar. Mana yang untuk diserap kembali, mana yang untuk dibuang ya. Nah, usus besar ini kolon ya, usus besar itu lebih besar dari usus halus, panjangnya hanya 1,5 meter, kalau yang satu tadi 2,5 sampai 3 meter ya. Itu lebarnya 2,5, berbentuk huruf U, dibagi 3 daerah, ada yang descendant, ada yang ascendant. Ascendant naik, kemudian transversum yang rata ya kan. Nah, kemudian turun lagi, yaitu hebatnya prosesnya ya, konsepnya. Nah, beberapa fungsi kolon itu adalah menyerap air selama proses pencernaan ya. Jadi makanya kalau misalnya
Terus tempat dihasilnya vitamin K. Nah, vitamin K untuk apa, masih ingat nggak? Coba. Ada yang masih ingat nggak vitamin K gunanya untuk apa? Ayo. Sarmanda masih ingat nggak? Sarmanda Aulia, vitamin K untuk apa? Masih nggak? Ini nurse loh, masa lu udah lupa aja vitamin K untuk apa? Itu kan adanya di zat-zat nutrisi, ya. Itu. Waktu bicara darah juga kita pasti akan menyentuh tentang vitamin K, ya. Masih ada yang ingat nggak? Coba satu orang volunteer, ya. Silakan. Izin menjawab Ibu, Ya. pembekuan darah. Iya, ya gitu, untuk pembekuan darah. Misalnya pada orang yang dia mendapatkan simak atau pengencer darah, atau dia lupa bahwa dia lagi fase menstruasi, terus dia makan. Nah, untuk langkah awal pertama adalah dia konsumsi vitamin K. Jadi vitamin K itu sangat penting ya. Dan vitamin H, biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus. Ya. Jadi bakteri itu juga ada yang berguna, contohnya E. coli ya gitu tuh contohnya. Kemudian membentuk. Jadi si fungsi kolon ini juga salah satu adalah membentuk massa feses yang tadinya kimus masuk ke usus halus, kemudian terus terjadi proses ya dari 750 berubah menjadi 250 sampai dengan 300 itu yang ada yang ditinggalkan ya, dipres sampai akhirnya membentuk massa feses yang siap untuk dikeluarkan ya, mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Nah, itu fungsi daripada si kolon ya. Jadi peristaltik dia itu sangat penting banget ya, dimulai dari usus kecil kemudian masuk ke usus besar diproses, dan pada saat kita terasa jangan ditahan. Nanti kalau ditahan terlalu lama akhirnya kering susah untuk dikeluarkan ya gitu, udah keras ya gitu, itu contohnya. Ya jangan males, sama dengan pipis juga gitu, semakin lama semakin tidak baik karena tadi ya bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Nah, kemudian setelah usus halus, usus besar, rektum sekarang. Rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, sebelum dibuang lewat anus ya, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Ya. Nah, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum itu mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, otot sphincter yang rektum itu terdiri dari otot polos dan otot lurik. Ini coba misalnya itu kalau kita udah kerasa dia udah otomatis saja akan mengeluarkan ya. Nah, ini proses pembentukan fesesnya dari 750 kemudian sekitar 150 sampai 200 itu mengalami proses ya, itu yang dari 750 simbol tersebut ya, itu dia dilakukan proses absorpsi, kemudian sekitar 150 atau 200 yang mengalami proses reabsorpsi, dan sime yang tidak direabsorpsi yaitu sekitar segitu tuh yang di atas yang menjadi bentuk semi-solid dikerasin ya, seperti feses ya gitu. Nah, kemudian selain itu dalam saluran cerna banyak terdapat bakteri. Bakteri tersebut mengadakan fermentasi zat makanan yang tidak dicerna, ya akhirnya akan menghasilkan gas dan dikeluarkan melalui anus setiap harinya. Makanya kalau kentut itu penting juga ya, karena tadi menunjukkan ada proses yang kita kenal dengan istilah flatus. Tapi ya kitanya sopan lah untuk ngeluarinnya. Apalagi makanan-makanan yang bergas itu akan lebih cepat. Nah, di rumah sakit harga kentut itu mahal ya, karena ada pasien yang pos operasi untuk menunjukkan bahwa ada proses bising usus ya, sehingga salah satunya hasil daripada proses itu adalah gas tadi ya, bahwa menunjukkan peristaltik sudah bekerja dengan baik. Nah, itu butuh harganya mahal pada orang yang pos operasi atau
yang ada kelainan pada ususnya sendiri, ya gitu. Nah kemudian akan menghasilkan yang habis fermentasi tadi akan menghasilkan gas yang dikeluarkan melalui anus dan tadi melalui dengan ratus, misalnya contohnya karbohidrat saat kita saat difermentasi ya prosesnya. Ini akan menjadi hidrogen, kemudian akan menjadi karbon dioksida dan gas metan. Bahkan kalau misalnya kamu makannya telur kayak misalnya akan nanti muncul itu H2S ya, makanya baunya pas banget ya gitu. Nah, apabila terjadi gangguan pencernaan nih ya, maka akan ada banyak gas yang terbentuk saat fermentasi. Akibatnya seorang akan merasa kembung, nggak enak ya perutnya, kemudian protein setelah proses fermentasi oleh bakteri akan menghasilkan asam amino, ada indol juga, statol ya, dan hidrogen sulfida tadi itu yang gue bilang. Kalau protein, kalau dia banyak mengkonsumsi daging-dagingan, telur, ya yang protein-protein, maka platusnya juga baunya khas ya. Oleh karenanya apabila terjadi gangguan pencernaan protein, maka platus dan fesesnya menjadi sangat bau ya gitu. Nah, kamu siap-siap aja kalau terjadi proses misalnya pasien BAB pantes lah, karena kita aja yang oksigennya cukup pasti bau, apalagi pasien yang oksigennya tidak cukup. Nah, ini proses defekasi ya. Nah, defekasi proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme. Jadi, dua pusat yang menguasai refleks ini adalah terletak di medula dan sumsum tulang belakang. Nah, apabila terjadi rangsangan parasimpatis, maka sphincter anusnya bagaimana? Nanti kamu tinggal pelajari. Sebetulnya ini gue udah lulus nih karena udah belajar KKD, harusnya sudah lulus. Ya, sehingga terjadi proses defekasi. Ya. Nah, defekasi ini bergantung pada gerakan kolon dan dilatasi sphincter ani. Tadi yang ibu katakan, kalau kolon itu tidak melakukan fungsinya dengan baik, yaitu melakukan peristaltik ya dengan baik, maka tadi akan akhirnya memperlambat proses pengeluaran ya. Jadi sistem yang bekerja tidak bisa karena si saraf nih bekerja sehingga bisa keluar. Nah, sarafnya ada tapi otot-otot di sekitarnya juga mengalami masalah, misalnya itu tidak akan terjadi sehingga terjadi proses dilatasi sphincter ani tadi ya gitu. Nah, kedua faktor tersebut dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, gerakan kolon meliputi ada 3 gerakan. Ya, ada gerakan mencampur, kemudian gerakan peristaltik, dan gerakan massa kolon. Ya. Apa yang dimaksud dengan gerakan massa kolon? Ya, yaitu gerakan pada saat ya massa kolon memasuki ya itu makanan yang tidak dicerna, yaitu dari kolon masuk ke rektum. Itu yang dikatakan gerakan massa kolon. Ya. Oke. Nah, secara umum terdapat 2 macam refleks. Ada refleks defekasi intrinsik. Ya, ini feses masuk ke rektum, akhirnya terjadi distensi rektum yang menyebabkan rangsangan pada plexus mesenterikus, akhirnya terjadilah gerakan peristaltik. Ya, nah setelah feses sampai ke anus, secara sistematis ya, sphincter infranya melakukan relaksasi, ya, terangsang untuk melakukan relaksasi. Nah, pada saat terjadi proses relaksasi itulah akhirnya terjadi proses defekasi, ya, gitu. Nah, kemudian refleks defekasi parasimpatis. Nah, ini juga ya. Jadi ada 2 macam, yang satu tadi katanya defekasi intrinsik, yang ini defekasi parasimpatis ya. Nah, ini feses yang masuk ke rektum akan merangsang saraf rektum yang kemudian diteruskan ke jarak spinal atau di medula spinalis ya. Dari jarak spinal kemudian dikembalikan ke kolon descendens. Ya, kemudian
Kalau descendant masuk ke sigmoid ya, dan diastole yang menyebabkan intensitas peristaltik, akhirnya terjadi proses relaksasi sphincter internal, maka terjadilah proses defekasi. Nah, dorongan feses juga dipengaruhi oleh kontraksi otot abdomen. Jadi ingat Anda waktu BAB pasti kan Anda butuh bantuan. Semakin posisinya bagus, yaitu posisi jongkok, itu akan semakin cepat keluarnya BAB kita dibandingkan kalau kita yang cara modern sekarang, ya itu. Nah, masalahnya kalau untuk nenek-nenek kan agak susah untuk jongkok tadi. Nah, makanya dia gampang sekali memiliki masalah untuk BAB. Makanya bersyukurlah Anda masih muda, masih bisa jongkok. Gunakan posisi itu sebaik mungkin dan dijaga sampai tua, ya. Makanya juga bagaimana menjaganya, jangan sering-sering naik lift, nanti cepat kalsiumnya lepas, akhirnya osteoporosis atau kerusakan pada otot-otot atau persarapan pada daerah dengkulnya. Padahal baru usia 40 kalau udah mengalami itu. Harusnya itu diderita oleh orang yang usianya 60 tahun ke atas, ya gitu. Karena tadi kebiasaan enak, ya gitu. Jadi untuk mencegahnya ya gunakan tadi olahraga yang rajin. Kalau di gedung-gedung kayak orang Korea, mana ada yang gemuk-gemuk ya, walaupun ibu gemuk, emang ibu jujur aja jarang, males ya jalan ya. Jadi kalau orang Jepang, orang Korea itu dia sering menggunakan tubuhnya untuk melakukan aktivitas jadi tanpa mesin-mesinan ya, contohnya mobil atau motor ya gitu. Ya, sehingga badannya kecil-kecil terus sampai tua juga bagus-bagus ya, masih mampu melakukan aktivitas ya, jalan ya gitu contohnya. Kemudian Anda juga begitu, karena saya dulu nggak tahu bahwa efeknya akan seperti ini ya. Setelah tahu, saya menganjurkan kepada anak-anak saya untuk selalu melakukan cara hidup sehat tadi ya. Jadi selama bisa ditempuh pakai kaki, tempuh pakai kaki. Karena nanti kalau naik haji atau umroh juga kebanyakan kegiatan itu tadi, kalau kita udah terbatas geraknya juga agak susah untuk tawafnya, ya sa'inya, ya gitu. Itu perjalanan cukup jauh ya gitu. Terus lempar jumroh, nah itu kan lempar jumroh dari Makkah kemana, ya gitu itu contohnya. Ya jadi dari awal itu sekarang, termasuk memudahkan proses BAB-nya ya gitu. Ini nggak mau kosong tuh kalau lihat dari teorinya. Posisi aja disuruh posisi jongkok itu bagi nenek-nenek suatu posisi yang susah banget ya gitu. Maksudnya yang usianya sudah 50 tahun ke atas ya gitu. Nah, gas yang dihasilkan dalam proses pencernaan itu normalnya 7 sampai dengan 10 liter per 24 jam. Tuh bayangin gasnya aja. Makanya kalau nggak dikeluarkan dalam bentuk kentut atau sendawa, coba ya yang penting nggak bau ya gitu. Nah, jenis gasnya bukan yang penting nggak bau, kalau yang dari bawah pasti bau ya, karena proses fermentasinya banget ya gitu di usus ya. Jadi kentutnya kalau udah tahu pengen kentut ya permisi saya ke sana, padahal kita buang angin ya kan gitu. Jadi jenis gas yang terbanyak itu ada CO2-nya, kemudian metana, ada sulfida nih yang bau telur busuk ya. Itu baunya kok bau sih gitu, lagi asik-asik ngobrol, totonya ada yang bau, berarti ada yang kentut nih ya kan. Kemudian oksigen dan nitrogen. Ya jadi seperti itu. Nah, apa aja yang mempengaruhi eliminasi PK? Jadi nanti Anda lihat aja pasiennya ya, di rumah sakit juga banyak kan yang memiliki masalah. Itu akibat dari faktor usia ya. Terus dari faktor usia, karena semakin tua proses degeneratifnya semakin tinggi, terus dari gitu peristaltik juga tidak sehebat dulu ya. Jadi banyak yang mempengaruhinya. Ya, kemudian diet juga gitu. Anak sekarang nih, kalau saya lihat, saya nggak ngelihat anak orang, anak saya aja yang saya lihat karena dosa kalau ngejelekin anak orang. Kalau makan kebanyakan kejunya, ya
kayak pizza, kayak pasta, ya gitu-gitu. Nah, itu suatu hal yang gaya hidup tidak bagus ya, beda dengan zaman ibu masih mau makan lalap-lalapan ya. Kalau anak sekarang kalau sayurnya nggak dicapcay nggak doyan ya, atau nggak dibikin sambal terasi yang enak nggak doyan. Jadi sebetulnya itu yang harus dijaga ya gitu. Nah, dia tadi yang serat-serat banyak dan salah. Angka kejadian kanker usus itu tinggi juga gara-garanya apa? Kalau kita tanya banyak, jadi pada saya dinas ya pada saat itu ya, sambil membimbing Anda, ditanya riwayat kesehatannya, riwayat dietnya, dia selalu mengkonsumsi mie instan. Jadi tiada hari tanpa mie instan, contohnya ujung-ujungnya kanker usus, yaitu contohnya ya. Nah, harusnya kalau mau mie instan pun sayurannya lebih banyak ya daripada mie-nya, supaya serat-seratnya itu masih ada lah gitu. Terus makannya juga jangan tiap hari karena magnesiumnya atau bumbunya itu nggak bagus, kecuali kamu buat bumbu buatan sendiri, contohnya iris-iris cabai, bawang kayak gitu ya. Jadi jangan pakai yang ada di mie instannya itu, pasti itu zat-zat kimia yang kita nggak tahu racikannya dari apa sehingga muncul rasa enak seperti itu ya, itu contohnya. Nah, kemudian anak sekarang juga males minum ya asupan cairannya ya gitu. Jadi kalau misalnya masih muda ada yang mengeluh nggak bisa BAB, BAB-nya 2 kali sekali ya atau seminggu sekali, yaitu karena udah makannya mie instan ya yang tidak ada seratnya, kemudian minumnya juga males ya gitu. Aktivitas fisik nih ya, aktivitas fisik juga itu kurang, lebih senang naik lift daripada naik tangga misalnya ya, padahal banyak keuntungannya. Kamu nggak usah diet tapi berat badannya akan turun dengan sendirinya karena bolak-balik naik tangga di kampus ya gitu contohnya. Kemudian pengobatan, kemudian penyakit ya gitu, pengobatan juga seperti itu ya. Ada obat-obatan yang memperlambat proses pengeluaran, ada yang menyebabkan obat konstipasi, ada yang menyebabkan malah BAB-nya berulang kali ya, tapi bukan obat maksudnya pencahar, bukan, tapi efek dari penggunaan obat itu dia lebih banyak BAB-nya ya. Kemudian penyakit juga ya, contohnya gastroenteritis ya, kemudian faktor psikologis ya, kemudian kebiasaan diri. Nah, kebiasaan yang bagaimana nih ya, tadi pola hidup yang sehat dan aman ya gitu. Kehamilan, nah kehamilan, kalau kehamilan ya mungkin tadi karena kalau pipisnya sering karena tadi ada tekanan ya ke arah bagian situnya ya, bagian untuk kemihannya, atau kehamilan dia takut untuk BAB ya gitu, karena pada saat melahirkan juga kerasanya kayak orang mau melahirkan, apalagi yang hamil-hamil yang udah triwulan, yang udah semester akhir ya gitu. Nah, kemudian pembedahan dan anestesi itu juga karena dampak dari peristaltiknya yang belum pulih ya, sehingga memunculkan gangguan eliminasi ya. Jadi terus yang kedua, jangan terlalu sering juga menggunakan obat pencahar, karena pengobatan juga karena kita tadinya sering menggunakan obat-obatan yang memudahkan untuk BAB, akhirnya malah tadi terjadi proses konstipasi atau infection ya gitu. Nah, itu nggak baik ya. Jadi gunakanlah obat itu sesuai dengan kebutuhannya dan jangan cepat. Kalau nggak bisa BAB jangan langsung makan dulkolak aja karena udah tahu kan kegunaan dari dulkolak apa. Nah, itu jangan salah. Keseringan menggunakan itu nanti membuat ketidakmampuan fisiologis dari alat-alat tersebut ya gitu. Jadi misalnya nggak bisa BAB, coba
lari-lari dulu di tempat atau minum minuman air hangat ya, dirangsang dulu makan makanan. Itu kan ada yang seperti itu. Kayak saya aja kalau pagi habis minum kopi itu udah langsung pengen ke belakang misalnya. Nah itu seperti itu. Atau teh hangat, habis minum teh hangat langsung ke belakang. Nah itu seperti itu ya. Tapi ada perubahan pada usia ya. Kebetulan saya usianya udah 61 itu. Dulu yang BAB-nya sekali aja cukup, tapi ini mungkin ada di masalah pencernaan juga. Jadi misalnya kalau dulu yang bau-bau kayak susu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sekarang kalau keminum susu apa namanya kayak ultra plan gitu ya, itu biasanya suka cepet mau ke belakang lagi. Jadi kalau misalnya mau pergi kantor, saya atur-atur banget ya. Jadi yang begitu-gituan nggak perlu disentuh dulu. Ya, jadi seperti itu contohnya. Nah, bersyukurlah Anda masih bagus semua ya. Ini usia ya, jadi usia pada kalau bayi sering gangguan fungsi absorpsi ya, sehingga apa yang dikonsumsi langsung keluar lagi, itu juga bisa terjadi ya. Ini makanan akan lebih cepat melalui sistem pencernaan bayi karena gerakan peristaltiknya cepat ya. Sedangkan pada lansia adalah perubahan pola fungsi digestif ya, dan absorpsi nutrisi lansia lebih disebabkan oleh sistem kardiovaskuler, neurologis lansia ya, daripada sistem pencernaannya sendiri. Ya, karena sudah terjadi proses degeneratif tadi. Tapi jangan salah, bayi juga bisa terjadi gangguan malabsorpsi tadi, sehingga pertumbuhannya bisa mempengaruhi pertumbuhan bayi itu. Nah, itu segera kalau misalnya demensia dulu belum diserap, kalau masih bentuk kimus sudah keluar lagi, bentuk kimus sudah keluar lagi. Harusnya kan kimus tadi dilakukan proses absorpsi dulu, baru ampasnya dibuang ya. Nah, kemudian diet juga ya, ini pola atau jenis makanan yang dikonsumsi ini dapat mempengaruhi proses defekasi ya. Makanan yang memiliki kandungan serat tinggi dapat membantu proses percepatan defekasi dan jumlah yang dikonsumsi juga. Jadi jangan berharap nanti kamu ngeliat pasien kamu supaya dia BAB tiap hari, orang makannya aja nggak habis, cuma 1 sendok atau 2 sendok, itu masalah berarti. Kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, tentu dia akan mengalami gangguan nutrisi. Nah, Anda tinggal cek aja hasil pemeriksaan diagnostiknya. Contohnya yang pertama kali adalah contohnya albuminnya, kemudian atropometrinya, ya itu kan harus diukur semua, ya. Oke. Nah, ini asupan cairan. Kalau misalnya asupan cairannya kurang ya, apalagi kalau lansia kan itu tidak terlihat ya gitu, karena dia malas minum biasanya ya, sehingga tadi BAB-nya juga menjadi keras, susah ya. Tapi kalau yang rajin minum aman ya gitu, karena tadi proses absorpsinya juga berjalan dengan baik ya. Terus kulit juga nggak kering banget ya. Kemudian aktivitas fisik nih yang mempengaruhi proses defekasi ya, melalui aktivitas tonus otot abdomen, pelvis, dan diafragma dapat membantu kelancaran proses defekasi ya, sehingga proses gerakan peristaltik pada daerah kolon dapat bertambah baik. Ya harusnya gitu kalau misalnya kita menggunakan tubuh kita untuk aktivitas ya, atau aktivitas yang terprogram, itu akan lebih baik lagi. Semua akan berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian pengobatan nih, ya, tuh contohnya pada pasien diare, ya, konstipasi, penggunaan laksatif, itu laksatif ya, maksudnya pelembut feses atau antasida yang terlalu sering, ya, jadi obat-obatan mah juga itu bisa berpengaruh gitu terhadap tadi. Jadi kalau nggak perlu banget nggak usah diminum, tapi kalau maksudnya masih bisa ditolerir ya. Terus dihindari yang bisa menyebabkan asam lambung kita meningkat itu apa contohnya, sehingga tidak serta-merta karena tadi apa namanya aku pengen makan itu padahal aku larangan ya, kita dimakan, tahu-taunya kita bermasalah di dalam untuk BAB-nya ya gitu, itu contohnya ya. Nah, kemudian beberapa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, contohnya gastroenteritis atau penyakit infeksi lainnya.
Nah, ini nyeri juga itu akan mempengaruhi ya. Contohnya kalau pasiennya mengalami hemoroid atau wasir ya, itu pasti. Fraktur pubis ya, fraktur pada os pubis juga itu ketakutan Anda. Atau ibu-ibu yang pas melahirkan misalnya dilakukan episiotomi itu juga akan mengurangi keinginan untuk buang air besar karena takut nyeri ya gitu. Habis ini kan apa namanya digunting ya, dilebarkan jalan lahirnya sehingga apa namanya takut kita merasa dijahit ya, kita takut terinfeksi atau kotor, fesesnya nempel di situ, akhirnya kita nahan nggak kepengen BAB, padahal biasa aja ya gitu. Karena BAB itu juga akan mempercepat proses apa namanya sirkulasi lebih baik lagi ya gitu kan. Kalau misalnya dia nggak BAB kembung akhirnya perutnya ya gitu, itu juga ada satu masalah ya, akan menekan bagian-bagian tertentunya ya. Kemudian faktor psikologis nih, stres emosional mengganggu fungsi ya pada seluruh sistem pencernaan. Stres psikologis ini ada dua kemungkinan, ada yang satu nggak bisa BAB, ada yang BAB terus atau pipis terus, itu udah menunjukkan bahwa dia dalam kondisi stres. Tapi yang jelas pada saat kondisi stres pasti kortisolnya meningkat, pasti metabolismenya meningkat, ya gitu. Pasti kerja jantungnya juga meningkat, ya gitu. Itu yang perlu Anda ketahui. Makanya rugi sebetulnya kalau misalnya kita mengalami stres psikologis, apalagi pada saat ujian. Padahal penyebabnya pasti tahu, yaitu kurang belajar doang. Ya, gitu. Jadi itu perlu diperhatikan, makanya ada yang baru mau ujian aja ada yang mencret, ya gitu. Nah, kayak begitu itu gambaran nyatanya. Terus pipis bolak-balik kamar mandi, ya gitu itu contohnya. Nah, kemudian kebiasaan eliminasi seorang ini juga. Kalau di rumahnya biasa bersih, pasti pas dia pergi keluar dia nggak bisa BAB di tempat toilet umum, ya gitu. Karena dia biasa menggunakan toilet rumahnya bersih, ya gitu. Akhirnya itu mempengaruhi dia tahan sampai ke tempat tujuannya sampai. Ya, kehamilan juga gitu. Ya, ukuran janin yang bertambah ya, sehingga menimbulkan tekanan di rektum. Nah, pembedahan dan anestesi ini tadi udah ya. Nah, masalah-masalah yang terjadi pada eliminasi apa? Ada konstipasi, udah kan udah belajar, infaksi fekal, fecal infection ya, infection ya, kemudian diare, inkontinensia fekal, kemudian kembung, hemoroid. Nanti kalau di saluran kemih ada inkontinensia urin, ya kan gitu. Ada resistensi, ya gitu, urinnya nggak bisa keluar karena tertahan. Nah, kemudian konstipasi itu, ya ini kan sudah diingat-ingat lagi, ya. Siapa tahu nanti di ujian keluar ya, terus jadi kamu nilainya bagus, ya kan gitu. Tanda klinisnya ya keras, dikasih kurang dari 3 minggu, menurunnya bising usus, bisa aja karena menurun bising ususnya atau peristaltik ususnya, ya. Adanya keluhan pada rektum, ada nyeri pada saat pengejan, nah tuh, ya. Nah, ini penyebab konstipasi apa aja? Banyak ya, pola defekasi yang tidak teratur, nyerinya peristaltik, bisa penggunaan obat, ya, proses penuaan dan lupa. Jadi proses penuaan juga bisa menyebabkan terjadi konstipasi karena tadi ya apa namanya peristaltik khususnya menurun. Ya harusnya kalau peristaltiknya bagus maka proses pengisiannya cepat dan absorpsi cepat ya, terus ampasnya bisa dikeluarkan dengan langsung. Ya kemudian infeksi feses yang keras ya di lipatan rektum yang diakibatkan oleh retensi dan akumulasi material feses ya yang berkepanjangan. Biasanya disebabkan oleh konstipasi. Jadi udah konstipasi. Jadi konstipasi dulu baru infeksi. Jadi dia numpuk di daerah rektumnya. Ya, tapi tidak bisa keluar. Ya, bahkan kalau pasien kita sering melakukan manual ya, menolong BAB-nya manual pakai handscoon ya gitu. Nah, biasa kalau udah terlalu lama biasanya baunya bukan main ya gitu. Jadi
Jadi yang diantisipasi normal lah ya. Kita yang normal aja fesesnya bau, apalagi pasien yang oksigenasinya kurang. Sama vaginanya juga gitu. Orang kita yang dicuci aja masih bau kalau nggak bersih, apalagi yang orang sakit. Kenapa kok bau? Karena oksigenasinya kurang ya, sehingga muncul itu tadi. Oleh karena itu pada orang yang tidak mampu membersihkan ketergantungannya 75%, nah kita berusaha untuk membersihkan bagian-bagian yang tidak terlihat itu ya, gitu, dengan ikhlas ya. Nah kemudian tanda infeksi apa ya, gitu itu hampir deh. Tapi infeksi itu karena dia udah akumulasi, akhirnya kan gas-gas nggak bisa keluar, akhirnya kehilangan nafsu makan tuh, anoreksia, distensi, terus kram abdomen ya, serta nyeri di rektum ya, dapat menyertai kondisi infeksi ya, gitu. Terus tindakan keperawatannya ngapain ya, gitu. Tuh dapat manual tadi yang Ibu katakan. Jadi kita masukkan jari telunjuk kita lemas ya, masuk, ini masukin ya kayak orang menembak gitu tempat. Setelah itu kita putar daerah pinggirannya merangsang saraf-saraf yang ada di tepinya ya, akhirnya terjadilah pemasangan tadi, keluar semua banyak tuh ya kanan. Oke. Nanti sama kalau suatu saat orang tua Anda sakit terus dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, nah itu salah satu yang sering dilakukan ya. Itu yang saya lakukan dulu pada orang tua saya pada saat sakit di rumah, tidak bisa bergerak dan BAB-nya tempat tidur, BAB-nya juga perlu dibantu, yaitu dengan melakukan manual BAB manual ya, membantu mengeluarkan feses dengan cara manual ya. Itu dilakukan bahkan 3 hari sekali atau seminggu sekali, karena yang normalnya nggak bisa walaupun dia pakai pampers ya, gitu itu contohnya ya. Tapi kan kita dapat pahala, apalagi yang laki-laki ya, gitu, karena orang tua merupakan tanggung jawab yang laki-laki, tapi yang wanita juga tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan rahmatnya ya. Oke, nah kemudian diare. Jadi kalau kuliah di keperawatan itu beruntung banget ya, kita bisa merawat kedua orang tua kita kelak ya. Nah kemudian diare. Nah diare juga sama ya, kamu udah dapet ilmunya kan ya. Ini selebihnya sama ya. Nah kemudian penyebabnya ini satu-satu ya, ini kan pengkajiannya apa yang perlu dikaji ya, pola defekasinya, perilaku defekasinya, kemudian dia suka nggak menggunakan laksatif, karena banyak juga anak muda menggunakan pengencer tadi ya, atau perangsang untuk BAB biarin kurus padahal salah jalan ya, nggak cocok ya, malah rusak ya. Nah kemudian deskripsi feses, baunya kayak apa, teksturnya seperti apa, karena ini penting banget ya, apalagi orangnya disertai dengan gangguan hepar contohnya ya, gitu. Oke, nah kemudian kegiatan yang spesifik, penggunaan medikasi ya, stres, pasiennya stres nggak gitu, jangan-jangan diarenya karena stres ya kan, gitu bisa jadi. Nah ini keadaan fesesnya ya, warnanya, kemudian konsistensinya ya, gitu. Nah, ini pemeriksaan fisiknya, cek ada distensi abdomen tidak, simetris atau tidak, ada gerakan peristaltik enggak, pakai menggunakan stetoskop ya, gitu. Nah, ada masa pada perut sebelah kiri enggak? Kalau kita mau mencek pasien, apakah itu ada penumpukan pada bagian kolon ascendennya, itu kita cek ya, descendant ya, bagian ujung yang udah hampir ke itu rektum ya. Nah di situ terlihat ada nggak di situ keras ya, gitu. Jadi kita tuh bisa ngeraba itu ya. Sama aja kalau orang numpuk, urinnya pada BPH contohnya, urinnya nggak bisa keluar, terus keluarnya cuma netes, kita cek di atas sintesis pubisnya itu betul nggak, kan itu daerah vesika urinarianya ya, itu bener nggak numpuk di situ ya, gitu, keras nggak. Nah kalau lembat berarti urinnya sudah keluar ya, gitu. Oke. Nah berarti apa yang diperlukan dia pada saat jadi IGD itu berarti
tidak, tapi dia mengalami tipisnya netes. Nah, itu berarti tindakannya tidak di situ, tapi biasanya dilanjutkan ke poli, ya, poli bedah urologi, contohnya seperti itu, ya. Nah, kemudian diagnosa kepalkan. Apa sih diagnosa kepalkan? Biasa gangguan eliminasi fekal, konstipasi, bisa karena imobilisasi, menurunnya aktivitas fisik, bisa adanya irius, bisa stres, ya bisa kurang privasi. Kurang privasi juga menunjukkan kita untuk BAB itu susah, ya gitu. Menurunnya mobilitas intestinal, perubahan atau pembatasan diet, ya. Tuh, ya gitu. Jadi ini kondisi klinis biasanya menyangkut tuh. Bisa aja. Anemia hipotiroidisme. Kalau hipotiroid ya karena pada pasien hipotiroid biasanya pasiennya mengalami hipometabolik. Artinya bahwa akan terjadi juga dia hipoglikemi ya karena proses metabolisme tidak terjadi secara baik ya. Dan pasiennya biasanya juga karena dia hipotiroidisme kan harusnya hasil-hasil metabolisme itu dibantu oleh T3 dan T4 itu untuk sampai ke sel-sel otaknya ya, tapi itu nggak sampai. Makanya biasa pada pasien hipotiroid biasanya ada gangguan untuk proses focusing atau kita biasanya mengenalnya mental retarded. Nah, di situ makanya kenapa sih kalau orang Jawa itu sebelum hamil dicek katanya bibit bobot bebeknya, sebetulnya bukan itunya, sebenarnya ada penyakit yang menyertai enggak. Kalau misalnya dia sakit dia harus di bawah pendampingan dokter supaya untuk mendapatkan T3 T4-nya itu bisa berjalan dengan baik ya gitu. Terus dia bisa ginjal, kemudian abdomen, paralisis, kelumpuhan, apalagi terutama kelumpuhan pada saraf-saraf yang mempersarapi proses BAB ya gitu. Nah, kemudian cedera spinal cord harus Anda ketahui bahwa sarapannya itu muncul dari spinal cord ya, bagian mana? Ya, tinggal yang mempersarapi sphincter alveoli dan sphincter urin itu di mana ya gitu. Itu keluarnya kan dari saraf-saraf medula spinalis ya gitu. Nah, kemudian imobilisasi yang lama itu juga bisa menyebabkan pasiennya mengalami gangguan dalam proses BAB ya gitu. Jadi di KMB juga banyak yang mengalami seperti itu ya, cuman aja kadang-kadang yang terdeteksi itu penyakit utamanya ya gitu. Nah, ini diare udah biasa ya, ini nggak Ibu singgung, inkontinensia juga ya. Nah, ini perencanaan perawatannya tuh ya. Oke. Nah, jadi ya sampai sini. Baik, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ya, khusus untuk konsep eliminasi ya. Nah, pada saat pasien yang dirawat yang berhubungan dengan gangguan eliminasi ini, maka perlu Anda berikan edukasi pada saat persiapan pulangnya itu ya, yaitu tentang aktivitasnya, tentang cairannya, tentang dietnya, tentang obat-obatnya. Nah, tadi aktivitas berhubungan dengan gaya hidup seseorang ya gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Lumayan ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Iya Ibu, saya Tika Sarmandaulia dari kelas 2B. Misalnya nih Bu, pasiennya kan konstipasi nih Bu. Kan kita bisa pakai cara non farmakologis sama farmakologis yang pakai obat. Kan yang non farmakologis itu kan bisa buat pasiennya mobilisasi, tingkatin cairan sama serat ya Bu, tingkatin serat. Nah itu kita buat kasih implementasi ke pasiennya itu secara bersamaan gitu dengan obatnya, atau misalnya kita pakai yang cara non farmakologis dulu Bu, atau bagaimana ya Ibu? Nah, biasanya itu kan kalau misalnya
ada keluhan seperti itu pada pasien, kita tidak serta-merta langsung melaporkan ke dokter, ya kan gitu. Kalau pasiennya tidak bisa BAB, kan pasti kita melakukan pengkajian lebih dalam ya, tidak BAB-nya berapa hari misalnya gitu. Nah kemudian Bapak udah makan belum? Nah kita cek lagi catatan porsi makan dia, udah habis apa belum, atau habis berapa porsi, ya kan gitu. Nah kemudian kita ini dulu apa namanya, berikan latihan dulu sama pasiennya. Kalau pasiennya bisa aktivitas, kita suruh dia jalan-jalan dulu, ya kan gitu. Terus yang kedua kita beri rangsangan minum air hangat, ya kan gitu. Atau apa dia sukanya teh hangat, ya kan gitu. Ya kalau misalnya itu tidak keluar juga, nah berarti terus ada cara-cara lain misalnya dia kebiasaannya kalau belum minum kalau belum diabetes itu apa minum susu juga bisa merangsang loh pengeluaran diabetes secara cepat ya gitu. Nah kalau misalnya yang kita anjurkan itu sudah kita laksanakan semua sebelum menggunakan cara medis ya, cara medis itu paling belakangan. Nah baru kita lapor bahwa pasiennya tidak bisa BAB padahal udah diberikan apa aja yang Anda berikan gitu. Tapi kan itu tahapannya emang bertahap ya gitu. Kita coba kasih bahkan kadang-kadang dikasih glycerin sprit ya gitu. Dilemaskan bagian fesesnya diberikan itu untuk yang cara aman ya gitu. Nah kalau itu nggak berhasil juga baru deh kita memberikan obat-obat apa namanya, pelembut feses atau kita memberikan obat perangsang untuk terjadi BAB kayak glukola, itu contohnya, ya. Oke. Nah, biasanya dengan glycerin semprit aja kalau kita udah memberikan edukasi makanannya. Edukasi itu nanti untuk menjadi pola kebiasaan dia ya, karena kan orang nggak serta-merta bisa berubah kayak begitu, tapi itu tetap Anda informasikan. Nah, kalau di rumah sakit ya mungkin ya itu tadi pemberian glycerin semprit yang biasa sering dilakukan. Ya, gitu kita bantu, kita pakai handscoon, kemudian kita masukkan minyak yang apa itu cairannya seperti minyak yang glycerin semprit itu. Nah, kita masukkan, terus nanti nggak berapa lama dia udah pengen buru-buru BAB. Nah, itu yang jadi harus Anda antisipasi adalah biasa nggak begitu lama udah langsung minta pot. Ya, kalau pasiennya nggak bisa jalan. Kalau bisa jalan, dia jalan sendiri. Oke. Tapi ingat kalau misalnya dia dengan masalah apa, kalau masalah jantung, walaupun dia bisa sendiri, dia baru hari pertama jangan dikasih. Ya, takutnya habis ngedem nanti meninggal. Ya kan, gitu. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Jadi diagnosa kesehatan dia apa? Karena ada pasien yang tidak boleh mengedan, yaitu meningkatkan kerja jantung. Oke, ada lagi? Paham ya? Jadi obat-obatannya nanti terakhir setelah kita usahakan dulu. Gitu. Nah, kita lapor sama ketua tim, biasa ketua tim sudah langsung dan coba dikasih glycerin semprit aja gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Ya, tapi nanti edukasi tetap dilakukan ya sama pasiennya. Karena itu edukasi itu kan merubah pola atau gaya hidup seseorang dari yang suka makan serat sama yang tidak suka serat menjadi dia suka mengkonsumsi serat ya gitu. Oke. Sama aktivitas. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Ibu rasa cukup sampai sini. Ya, selamat ujian karena tanggal 30 kita ujian. Salah satu bahannya adalah ini barusan aja. Ya Ibu udah selesai mempersiapkan bahan dan itu memang benar dari referensi ini ada. Jadi nanti ini akan saya kirim ke Anda, silakan Anda bacanya. Ya gitu. Oke, kalau kamu mau mengikuti dari tadi, kamu tahu, kamu nggak usah belajar lagi, pasti tahu jawabannya. Ya gitu. Nggak susah ya gitu. Baik, sampai sini mohon maaf pada yang apa namanya tidak berkenan. Selamat ujian, semoga nilainya tinggi-tinggi ya. Jadi Ibu nggak susah untuk ngolahnya. Ya, baik, selamat ujian ya. Mohon maaf pada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Izin masuk, Ibu Ibu. izin live ya. Izin mendokumentasikan Ibu terlebih dahulu. Oh iya, oke. Nanti Baik, Ibu stop bisa dulu. dimulai dengan kelas Ini A. dulu ya. Kita stop dulu ininya. Oh nggak bisa nih. Kamu yang gituin bisa nggak? Dulu Ibu ini ya. Oke. Nah udah ya, oke. Ya silakan. Nih Ibu buka ya. Ibu udah buka kok. Kelihatan nggak? Oke silakan. Nanti kalau itu sesuai absen ya, sesuai yang ada di RPS ya. Jangan lupa ini karena perkuliahan terakhir, tunggu sebelum diambil SS, ini perkuliahan terakhir, tolong absennya dibuatkan untuk dosennya masing-masing untuk keperluan laporannya masing-masing ya gitu. Oke, Sipen, Ibu Sipen, ada 3 di sini, ada RKI, ada A dan B ya, kalau nggak salah. Oke, silakan. Baik, izin masuk, izin dokumentasikan. Tadi mental ya? Mental apa enggak tadi? Enggak. Izin tidak, Ibu. Ya. Oke, Galuh silakan di ini. Ya, Di baik. SF. Ya. Untuk kelas A, slide pertama. Lanjut slide 2. Oke, makasih sudah untuk kelas. Untuk kelas 2B, dimohon raise hand dan on cam ya, teman-teman. Ya. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, Ibu, untuk kelas B sudah. Ya. RKI sudah ya? Izin Ibu dilanjut dokumentasi kelas RKI. Ya, Untuk silakan. teman-teman yang belum on kamera dan raise hand, silahkan raise hand terlebih dahulu dan on kamera. Baik, slide pertama. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ujian ya. Semoga sukses ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.